materi terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Langsung kita mulai ya. Ini pembangkit listrik tenaga air adalah, makanya di terakhir dibuat ya. Sebenarnya kita masih ada gas ya. Nah, yang gas itu dia hanya di pembakarannya yang berbeda aja dengan uap ya. Karena dia tidak perlu menguapkan, langsung menggerakkan turbin gas ya. Air adalah salah satu-satunya pembangkit energi konvensional yang tidak menggunakan panas. Jadi dia menggunakan adalah beda potensial energi potensial ya menjadi energi kinetik. Energi potensial menggunakan potensial ya, menggunakan perbedaan ketinggian. Makanya pembangkit tenaga listrik biasanya dibuat dengan bendungan ya, supaya meninggikan permukaan air, baru nanti diterjunkan ke turbin dengan menggunakan saluran, ya, bisa berbentuk saluran biasa atau berbentuk tabung, gitu ya. Dan dia akan menggerakkan hangatnya atau pemutarnya yang disebut turbin air ya. Yakinkan tadi, kan setelah bergerak, sudah sama dengan yang lain. Dia bisa menggerakkan listrik generator ya. Nah, ini daya yang dihasilkan adalah W dikali Q dikali H dikali efisiensi. Daya dalam watt ya. W itu adalah berat spesifik air atau berat jenis air ya. Hampir sama biasanya satu dalam meter per meter kubik. Gak jauh beda lah. Kemudian ini yang kedua yang besar pengaruhnya adalah laju aliran air per detik. Jadi semakin besar Q-nya, kalau W nggak bisa lagi kita ketik yang besarnya itu ya. Itu udah hampir sama kayak sama dengan gravitasi gitu ya. 9,9 berapa ada kita kan. Q ya bisa. Q adalah laju air, berarti jumlah airnya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bisa besar ya, besar juga daya yang dihasilkan. Nah, yang paling besar adalah jika W-nya sudah tetap tadi ya. Kemudian Q dengan Q yang tetap adalah H. H itu adalah ketinggian atau head. Ya. Ketinggian daripada sumber air yang masuk ke pipa tadi, kalau bahasa Indonesia disebut pipa pesat atau penstock dalam bahasa aslinya. Semakin tinggi dia itu dengan debit yang sama akan menghasilkan daya yang jauh lebih besar. Jadi ketinggian inilah yang diinginkan. Soalnya kalau debit diperbesar, itu pertama adalah menyediakan salurannya yang besar. Kemudian juga ingat air waduk itu, dia yang masuk ke waduk itu dia tidak tetap. Nah, sekarang ada teman kamu yang lagi mengadakan penelitian sekarang ini ya, tapi ke waduk juga. Jadi perlu penelitian air yang bertahun-tahun ya, dari bulan ke bulan, bertahun-tahun. Kita didapatkan, nah, tidak bisa kita debitnya itu kita boros-boroskan. Dan juga pada musim hujan tidak bisa juga tersimpan semuanya, karena dia kemampuan waduknya juga terbatas, jadi terpaksa dibuang juga, walaupun tidak melalui turbin. Ya. Nah, ketinggiannya itu yang ditentukan. Kenapa? Makanya pembangkit listrik itu dibuat tinggi, supaya dengan air yang sama, debit yang sama, ya, menghasilkan daya yang lebih besar. Ketinggiannya itu juga tidak memboroskan air. Itu dengan batas tertentu ya. Itu dia pembangkit listrik. Jadi di sini dia pembangkit tenaga air itu menggunakan siklus hidrologi atau hujan ya. Jadi dia hujannya berasal dari penguapan daripada danau, laut, sungai dan sebagainya ya ke atas karena panas ya. Panas dia akan menguap.
Sampai di atas dia akan mengembun karena dingin ya, jadilah awan, nanti turun lagi. Nah, yang menjadi untuk sumber air pembangkit listrik adalah yang dia turun di daerah pegunungan gitu ya, bukan yang di laut. Kan? Pokoknya sebelum waduknya gitu ya. Yang lebih bagus di pegunungan yang banyak pohonnya. Kalau di daerah hulunya juga daripada waduk, tapi bukan banyak pohonnya, itu hanya memasuk air pada saat musim-musim hujan saja. Nah, tidak ada yang tersimpan. Kalau di daerah pegunungan banyak pohonnya, pada musim hujannya dia tidak terlalu banyak dikirim, tapi musim panas itu juga mengirim. Karena disimpan oleh akar-akar dari pohon. Tapi kalau pohonnya tidak jarang atau pohon kecil-kecil gitu ya, itu juga dia tidak terlalu banyak menyimpan air. Sehingga dia musim hujan terlalu banyak, musim kemarau sudah terlalu sedikit gitu ya. Makanya tadi debit air tadi ini tidak bisa kita dapat daya besar gedein aja ini. Karena dia akan berputar sepanjang tahun ya. Nah, makanya dia akan menampung air itu dari musim hujan ke musim hujan lagi. Padahal musim hujan juga tidak tentu ininya ya, jumlah airnya. Tapi semakin banyak musim hujan itu semakin bagus. Semakin banyak musim kemaraunya itu akan susah. Karena debit yang dikeluarkan nanti ini sama. Ya, debitnya sama, key-nya ya. Nah, sedangkan yang masuknya tidak pasti. Makanya perlu waduk yang besar itu ya. Tapi itu waduk yang besar itu memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, yang masuk hujan tadi adalah pokoknya yang jatuh ya, yang habis juga tadi yang air hujan, bisa salju termasuk itu ya, hujan es, campuran itu disebut dengan hujan. Nah, yang dibutuhkan jatuhnya di daerah hulu gitu ya, daerah sini. Umpamanya waduknya tadi. Nah, jangan di daerah sini di bawah, nggak berpengaruh terhadap pasokan air ke waduk. Nah, ini kasus ini dia pohon yang banyak akan kesimpan, jadi dia lebih mengalirkan airnya lebih tidak terlalu sekaligus. Kalau kurang ya udah, musim hujan banyak, musim kemarau dia akan sangat sedikit atau malah tidak ada. Jadi curah hujan itu adalah yang mencakup semua air yang jatuh dari atmosfer bumi ke permukaan bumi. Tapi yang untuk pembangkit listrik yang diperlukan adalah pada daerah tangkapan air atau resapan hujan ya, di hulunya ya, yang ada daerah tangkapan airnya dan resapan hujannya. Jadi dari hujan tersebut 2/3-nya tadi akan mencapai permukaan tanah dan dikembalikan ke atmosfer melalui penguapan. Apakah melalui tanah, melalui tumbuhan, melalui uh, laut dan sebagainya. Dari hujan tadi kembali lagi ke atas ya. Karena panas dari matahari. Kemudian dari hujan tadi akan kembali akhirnya ke laut melalui permukaan tanah atau saluran bawah tanah, itu untuk siklusnya tadi. Jadi dari curah hujan tadi yang masuk ke permukaan bumi dan membentuk aliran sungai, ya, nah itu yang berguna untuk pembangkit listrik dengan syarat ada beda ketinggian. Kalau beda ketinggian rendah ya, kalau dia cekung itu bisa dibuatkan waduk. Tapi beda ketinggiannya cuma sedikit, tetapi dia datar itu nggak bisa, akan sangat mahal ya, itu ininya, sangat luas. Ada kalau ada cekungan ya, jadi sekitar cekungannya itu dijadikan dam, jadi air akan naik, permukaan airnya bisa naik, sehingga nanti kenaikan air itu bisa menghasilkan energi potensial. Nah, proyek-proyek hidro atau air itu ada beberapa ya, pertama gunanya untuk mengontrol banjir, terutama pada musim kemarau, sehingga perumahan, daerah pertanian, atau daerah industri itu tidak kena banjir, bisa dikontrol gitu ya. Nah, caranya berarti penyalurannya dan ada juga penampungan. Kalau hanya penyaluran saja tidak akan sanggup, gitu ya, terlalu besar, tidak ada penampungannya. Nah, kemudian penyimpanan air irigasi untuk pertanian, untuk peternakan dan untuk ini apa namanya pertanian, peternakan dan apa namanya lagi itu untuk industri gitu ya. Kemudian untuk air minum, nanti industri air minum bisa berbeda ya. Minum dia lebih steril,
dibandingkan dengan industri tidak semuanya perlu yang terlalu bagus airnya ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah untuk di pembangkit tenaga listrik ya. Saya merahkan itu. Jadi ada dua alasan untuk pengembangan energi airnya yang luas adalah salah satunya adalah bahwa semakin banyaknya kebutuhan energi listrik. Apakah untuk pertanian, untuk rumah tangga atau untuk industri ya. Kemudian energi fosil itu ya kalau ditambang dia tidak akan bertambah, berkurang iya ya dari cadangan yang ada. Dan suatu saat akan berkurang. Seperti Indonesia aja. Dulu kita itu kita ekspor dari minyak dulu ya, 80-an. Dari tahun 60-an sampai 80-an itu ya, kita ekspor ke minyak. Masuk tahun 90-an kita sudah impor. Kenapa? Sumbernya sudah berkurang. Habis dia, itu fosil. Sedangkan air ya, dia siklusnya. Yang perlu dijaga tadi adalah daerah resapan air, jangan sampai gundul hutannya. Nah, itu perlu dijaga. Ya bisa berulang. Kalau fosil tidak, diambil berkurang, tidak akan bertambah. Bertambahnya nanti paling ya kalau dapat pasokan baru ya, tapi kan tetap aja pasokan baru itu kan lama-lama berkurang juga. Oke, dari tempat pasokan listrik dari air tadi itu biasanya ya skala besar dia ya. Pasokan biasanya untuk industri dan perluan yang besar, rumah tangga. Dan ada beberapa faktor untuk pengembangannya adalah biaya modal dari pabrik itu mahal ya, terutama untuk pembangunan waduknya. Karena perlukan cadangan yang sangat besar. Tetapi kalau sudah terpiara, kita tidak perlu membeli lagi bahan bakar seperti batu bara untuk uap, gas untuk pengurus tenaga gas, minyak untuk tenaga diesel, atau bahan nuklir untuk PLTN. Ini tidak perlu beli. Tapi adalah diperlukan untuk penampungannya, tempat penampungan saja, dan menjaga daerah hulunya supaya hutan-hutan di hulunya tidak berkurang. Nah, itu dia makanya perlu aturan dari pemerintah. Dia di bawah, biasanya di bawah di hilir hutan lindung biasanya ya. Kalau tidak, kalau sekarang bisa sekian tahun dijadikan orang peternakan pertanian, sudah habis. Karena tidak boleh ditembak, misalnya hutan lindung di hulunya tuh. Nah, seperti di kita daerah hulu itu kan luas ya, jadi peruntukannya juga macam-macam. Ada untuk perumahan segala macam, seperti di kita itu PLTA yang dia itu bertingkat itu ya, mulai dari Saguling, kemudian masuk Cirata, walaupun sungainya ada tambahannya lagi nanti masuk ke Jatiluhur. Nah, daerah di situ kan tidak semuanya bisa untuk daerah hutan lindung karena nanti ada pemukiman, ada pertanian itu ya. Itu pertaniannya ada yang pertanian teh segala macam ya. Nah, itu kan susah. Ada perumahan, ada pemukiman ya. Tidak bisa semua hutan itu dijaga terus. Makanya PLTA Jatiluhur itu ya pada musim kemarau itu dayanya dikurangkan. Ya, modalnya kemudian transmisi, makanya di Indonesia sampai sekarang transmisi masih di perusahaan negara. Jadi pembangkit listriknya saja yang swasta yang praktik. Karena jaringan itu sangat mahal. Ya, masuk ke jaringan itu. Jadi dari pembangkit ke jaringan terdekat itu baru ini ya yang membuat pembangkit dijaga. Kemudian dia pembangunannya ya, dia tidak bisa mendekati pusat-pusat beban ya, karena kita tidak mungkin bisa menggeser daripada waduk ya. Bisa kalau PLTD bisa, uap masih bisa lah ya dekat-dekat pinggiran-pinggiran pantai ya, nggak terlalu jauh dari. Kalau ini kan di daerah perbukitan dan pegunungan ya. Untungannya banyak ya, sangat andal ya, dia peliharanya lebih rendah, cuman dia tadi pembangunannya mahal ya. Kemudian dapat dijalankan disinkronkan dalam beberapa menit saja. Tidak perlu dia lama seperti uap. Seperti diesel dia cepat ya. Dapat bebannya divariasikan. Jadi kalau dia siang hari umpamanya kebutuhan lebih sedikit, umpamanya kan itu bisa pasokan airnya dikurangi. Atau dia dalam satu pembangkit itu tidak dalam satu kompleks ya pembangkit itu tidak satu dia itu dia banyak itu. Jadi kalau waktu siang umpamanya atau
permintaan sedikit itu bisa dikurangi, sehingga cadangan air akan lebih lama. Ya. Biasanya pada musim kemarau malah itu memang dikurangi supaya tidak semua turbin nanti mati. Karena airnya berkurang kan, maka keluarnya tetap, makanya dikurangi supaya lebih kecil. Tidak memiliki kerugian standby, siap setiap saat. Tidak ada biaya bahan bakar. Kemudian terhadap usia dia tidak terlalu turun, itu tidak ada panas di sini, kecuali di generator nanti ya, berputar ya, itu berputar dalam air ya kalau turbinnya. Kemudian terhadap lamanya waktu pakai itu dia biayanya tidak terlalu jauh perubahan. Kalau yang lainnya itu kan karena panas ya pasti dia harus diganti seperti uap, diesel, gas atau PLTN itu semuanya panas. Jadi punya umur yang lebih pendek. Sedangkan di sini dia dalam air ya, tapi pasti ada umurnya juga, tapi lebih lama dibandingkan apalagi waduknya ya, itu tidak terlalu umurnya itu sangat panjang. Tidak ada kelemahannya, modalnya besar. Kenapa sangat besar untuk membuat waduknya? Turbinnya biayanya pipa sangat besar ya. Dan untuk pembangunan waktu yang lama tidak bisa dikejar seperti PLTU atau PLTD atau PLTG ya. Karena ukurannya sangat besar waduknya. Daerah ini daerah perbukitan tentunya. Dan nanti biaya transportasi dan transmisi bisa bertambah ya. Kemudian outputnya tidak pernah konstan sebenarnya. Kenapa? Ya pasokan air itu tidak bisa konstan. Musim hujan dia banyak, musim kemarau dia berkurang. Dan pada saat musim hujan, kita tidak bisa semuanya kita simpan karena keterbatasan kekuatan waduk dan besarnya waduk. Tampung semua nanti bisa timbul waduk. Terpaksa dibuang. Padahal itu diperlukan pada waktu musim kemarau. Tapi setelah dibuang, dibuang pada daerah yang lebih rendah ya. Kalau naik kan air nggak bisa naik sendiri, harus pakai mesin, pompa, pakai listrik lagi. Biayanya lebih mahal daripada nanti air yang dihasilkan oleh listrik yang dihasilkan oleh pemutaran air tadi, sehingga tidak ada digunakan untuk itu. Ya, aliran yang harus dicat saja ya, aliran usaha kita penguapan tanah. Nah ini dari off-nya tadi alirannya perlu nanti untuk pembangunan awal ya, dari jatuh hujannya diukur berapa sentimeter di daerah, terutama di daerah hulunya yang hulunya karena dia akan masuk ke sana ya, simpan sebagian. Kalau nanti total curah hujan akan mengalir melalui daerah terkapan sebenarnya dengan aliran off. Juga output daripada turbin juga nanti off. Kan dia tidak bisa digunakan lagi. Kalau ini masih masuk ke waduk ya. Daerah tikapan air yang tadi adalah semua daerah di belakang bendungan seperti ini tadi ya, namanya daerah air, daerah tangkapan air namanya. Makanya harus daerah hutan, daerah banyak. Kalau waduknya di sini, di daerah tangkapan air. Nah kalau sininya enggak, ini udah keluaran dia ya, itu dia ya, daerah tangkapan airnya. Jadi penguapan tadi, ya pertama dia untuk menghasilkan hujan, kemudian dia juga mengurangi waduk, air waduk, walaupun tidak signifikan. Air tanah, air permukaan, pori tumbuhan, yang tadinya harusnya ngalir ke bawah, karena panas juga muak. Dan pada musim hujan, pada penguasan hujan juga ada tidak 100% ya, apalagi ke bawah angin. Dia diukur kan, ini untuk ininya ya, untuk pembangunan diukur dari periode dari biasanya dalam Januari sampai Desember 1 tahun ya, dan berlalu beberapa tahun karena curah hujan dan musim panas setiap tahun itu bisa berbeda, ada siklusnya biasanya, pokoknya 5 tahunan ada yang besar gitu ya, itu diukur. Makanya biasanya dalam beberapa tahun, tahun itu dalam setiap bulan, kemudian dalam beberapa tahun. Itu baru ini pembangkitnya bisa untuk daya sekian nanti ya, dari jumlah curah hujan dan aliran. Curah hujan itu baru satu ini ya, yang pada diukur aliran yang masuk ke waduk. Nah tidak semua curah hujan itu nanti akan masuk ke waduk,
Ada yang masuk di tanah, ada yang rembesan, ada yang keluar lagi, gitu kan, dan mengalir ke daerah yang tidak mengalir ke waduk. Jadi yang maksudnya curah hujan itu baru ada potensi baru yang debit tadi adalah air yang masuk ke waduk. Itu yang sudah pasti. Itu pun yang masuk itu tidak bisa selamanya tersimpan kan, karena namanya waduk itu kan tidak semuanya bisa disemen lantainya semua kiding kan. Nah, dia pada lantai ujungnya saja kan, nggak mungkin kita semua karena luasnya itu adalah bisa puluhan, bisa ratusan kilometer persegi ya. Mungkin kita semen bawahnya, pasti ada resapan kan, resap air pasti mengurangi juga. Juga nanti kedalaman waduk lama-lama juga berkurang, pasti akan mengurangi debit kan, karena dari apa namanya lumpur yang masuk lewat sungai. Jadi dari daerah tangkapan air tadi ya akan dibangunlah di belakangnya itu bendungan. Air akan mengalir ke bendungan atau reservoir itu penyimpanan ya. Jadi aliran atau jumlah curah hujan dikurang jumlah penguapan. Ini secara ininya yang resapan nggak masuk kan, tidak semuanya pasti ada banyak pengurang ya tadi, karena tidak semuanya akan menjadi aliran. Jadi ada yang resap ke tanah, ke bumi dan disimpan oleh apa namanya tanaman. Pada musim kemarau akan dialirkan lebih pelan. Jadi untuk menghitung tadi ya, menentukan daerah jumlah debit air tadi, tentukan 1 kali 24 jam, berarti kan sama 24 jam dikali 3.600 itu adalah detik dikali 60 detik dikali 60 menit. 1 jamnya kan sekian tadi ya. Jumlah meter. Ya, pokoknya dalam 1 ini baru ya. Dalam jika 1 itu dia perharinya ya. Dalam sehari. Tapi keluarnya juga sebanyak itu. Karena yang masuk ke postek kan pokoknya 1 kubik ya. Per detik juga dia ukurannya. Tapi dia total dalam seharinya juga dikali 1 kali 24 jam dikali 360. Kemudian baru berapa dia debit per detiknya, kan? Nah, ini kan baru 1 nih kan, 1 dari 300 dikali 4 dalam 1 hari ini. Dalam 1 detik ya terbagi lagi dari ini kan, dapatnya 1 baru 1 meter kubik ini. Jadi kalau kita memerlukan dia 100 meter kubik ini dikali berarti seharinya dikali 100 8,6 juta meter kubik sehari. Nah, itu sangat banyak kan. Makanya perlu penampungan yang besar. Kemudian yang mempengaruhi aliran tadi, ini ada hujan ya sifat hujannya, karena ada hujan yang lebat, ada yang pendek, ada yang lama, ada yang sebentar gitu ya. Kemudian juga tanahnya cenderung menjadi jenuh, ya, penggunaan rembesan lebih tinggi. Nah, jadi dia tidak jadi masuk lagi ke dalam pada musim hujan saja. Penguapan juga meningkatkan aliran. Kemudian masalah ini pertama masalah sifat hujannya ya, kedapatan mempengaruhi aliran. Kemudian topografi daerah aliran sungainya, apakah curam, apa agak datar atau agak miring, gitu ya, menghasilkan aliran yang berbeda. Tapi curam dia semakin cepat alirannya, sehingga nanti pada sumber-sumber air yang banyak nanti dia cepat masuk, sehingga daya tampung waduk akan cepat penuh. Kalau dia lebih landai itu akan lebih pelan, sehingga nanti bisa kesempatan saat pasokan banyak ya. Kemudian daerah geologinya, tadi topografi bentuknya curam segala macam ya, geologinya, jenis tanahnya ya, hanya apakah bebatuan atau pasir atau tanah lempung ya, berbeda juga nanti alirannya. Kemudian banyak tanaman di daerahnya atau kurang tanaman, geologinya namanya. Kemudian meteorologinya masalah keadaan cuacanya ya, suhu ya, kecepatan angin, kelembapan ya, menyebabkan juga aliran. Banyak penguapannya itu pengurangan aliran sungai tinggi katanya.
Angin juga tinggi juga akan membawa uap tadi. Aliran meningkat pada suhu rendah. Suhu tinggi dia akan berkurang karena sebagian akan kecepatan angin juga. Rendah tinggi juga menggunakan tempat besar. Kalau daerah angin besar akan mengurangi darah aliran. Itu bukan tadi. Tadi, tapi dia tumbuhan yang keras dan tumbuhan tebal gitu berbeda dengan tumbuhan seperti hasil pertanian, palawija, tumbuhan dia resapannya kecil, karena dia di daerah tangkapan air tadi itu tidak boleh digunakan mata air. Kemudian ukuran dan bentuk daerah itu berbeda-beda, ya, tergantung bentuk ini ya, cekungannya, landaiannya, sebagainya. Kita tadi seperti di kipas tadi, nah, supaya dia yang bawah gambarnya penampungannya akan lebih besar. Gitu ya. Kemudian pengukuran alirannya ini untuk pembangunan awal nih ya. Kemudian dari catatan curah hujan itu dalam meteorologi ada, tapi secara umum dia kan sekian curah hujan sentimeter per hari atau per tahun gitu ya. Nanti akan didapatkanlah potensi airnya sekian, per bulan tertentu sekian. Di koefisien daerah yang dialiri. Dari komersil itu dia sebagian besar tidak ada yang meresap mengalir karena dia keras ya, aspal beton sama. Kemudian di hutan dan rimba itu baru dia koefisiennya rendah karena alirannya rendah karena banyak yang meresap ke bawah. Dan berarti bisa pada musim kemarau dia akan mengembangkan lagi. Gitu ya. Taman yang banyak mirip. Tapi kalau taman lahan itu dia ya hilang ya. Hutan rimba dia tidak hilang, itu bedanya. Koefisiennya sama, tetapi perilaku airnya berbeda. Kalau yang di sini dia akan walaupun meresap ke bawah karena dia bisa disimpan oleh akar-akar pohon. Ini tidak. Musim kemarau dia masih ada dialirkan, kalau ini boleh dikatakan nggak ada. Nah, ngumpul ya aja. Kalau musim kemarau ya kering. Kalau hutan dia masih lembab gitu kan, masih ada unsur-unsur airnya dan mata airnya masih banyak. Kalau daerah taman pertanian pada musim kemarau nggak ada mata air karena tidak ada yang disimpan oleh pohon-pohonnya. Hanya aliran tadi adalah jumlah hujan yang kali koefisiennya. Ini secara dasar ya. Curah hujan tidak semuanya akan menjadi aliran. Dikurangi dengan unsur tadi. Jadi penguapan, peresapan dan sebagainya itu baru dia. Nah, kemudian dari hasil perhitungan rumus empiris dari suatu tempat atau situs tidak bisa dipergunakan untuk tempat lain karena karakteristiknya benar-benar sangat berbeda. Ya. Tidak bisa digunakan umum. Hasil curah hujannya daerah A dengan daerah B bisa berbeda. Apanya karakteristik tanahnya juga berbeda. Kecuramannya juga berbeda. Tidak bisa sama. Beda dengan PLTU. PLTU udah semuanya untuk daerah A bisa ke daerah B seperti itu. Nah, sumber air pendingin aja kan. Disediakan. LTD sama. Daerah A, daerah B, daerah C sama. PLTN juga begitu, PLTG juga. Kalau PLTA tidak. Perhitungannya khusus untuk daerah. Daerah lain itu harus disesuaikan dengan karakteristiknya sendiri. Nah, ini belum realisasi nih ya, aliran curah dan realisasinya. Ini kemudian juga pengukuran langsung dengan pengukuran arus dari lokasi ini. Untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini metode yang tepat untuk evaluasi. Ada teman kamu yang buat itu tuh, dia ada datanya itu adalah curah hujan itu sepanjang tahun itu ada sampai 15 tahun datanya. Sampai 15 tahun. Kita secara merta kita ya. Nanti mahal tadi kan, bangun mahal-mahal, bangun segala macam, ternyata di cepat kering. Kamu ngapain? Apa yang tidak mau orang, apakah pemerintah atau swasta nggak mau seperti itu? Itu apa? Tadi debit air yang bisa masuk lagi karena pengeluaran udah pasti ya. Untuk 1 mega berarti sekian debit per, jika ketinggiannya sekian itu ya, debitnya sekian, tapi sekian meter kubik per detik. Berarti kalau sehari ya dikali 60 kali 60 dikali 24. Tapi berapa? Itu yang disediakan dalam 1 hari. Banyak kan?
Sedangkan air yang sudah keluar dari turbin tidak bisa lagi kita pakai. Kalau itu menaikkannya lebih mahal dia biayanya daripada untuk dijadikan listrik yang dihasilkannya. Kemudian kecepatan aliran juga flow meter namanya, flow meter ya. Dan nanti atas penapanya sekitar sehingga dapat total air yang dihitung. Tidak mudah waktunya mirip juga dengan tenaga angin. Ini kurva aliran tadi untuk menghitung semacam grafiknya ya, ini ya kurva itu dia. Detik, waktu 12 ini ya. Ini sampai Maret, Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September ya. April, Juni, Juli, Mei ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu sebulannya ya. Nah, ini adalah alirannya. Atau dalam per bulan ya. Ini ada contohnya nanti. Ini umpamanya. Bulan April rata-rata ininya per bulan adalah aliran ya, meter per detik 7.700. Berarti kan semakin banyak airnya kan makin cepat ini ya alirannya. Kemudian dengan kecuraman yang sama ya. Kemudian Mei alirannya sekian. Juni terus ini kan. Nah, ini untuk menghitung totalnya nanti ya. Ini dalam bulan ini ditambah dengan ini kan sampai segini. Tambah lagi bulan ini dalam 3 bulan ini sampai 6 bulan gitu ya. Sampai setahun ini 52. Nah, dapat sekian bulan. Nah, nanti bulan tahun berikutnya diukur lagi. Nanti rata-rata hampir sama. Nah, ya. Pokoknya ini 6.000 sekian kurang sedikit, ini lebih sedikit ya, itu bisa rata-ratanya nanti ya. Tapi kalau jomplang, nah, itu harus datanya tahunnya akan ditambah. Nanti diambil nanti debit maksimal ini sama yang minimalnya. Itu tambah diperlukan yang minimal. Jadi yang minimal itu berarti daya yang dihasilkan berapa. Nah, maksimal mah kalau lebih bisa dibuang. Kalau kurang mau nyarinya kemana? Itu diambil maksimal, minimal, maksimalnya berapa, minimalnya berapa nanti diambil. Kemudian aliran bulanan hanya aliran terata yang benar hanya pada awal dan akhir bulan. Masih aliran setiap bulan tidak dianggap rata-ratanya. Ya. Jika nanti pemakaiannya juga tidak fix seperti itu. Harus harian kumulatif totalnya kan harus mana harian, karena dia makainya juga nanti harian. Ya. Sebenarnya per detik kan, tapi jumlahnya dalam sehari berapa air. Untuk menggambarkan saja. Kurvanya berapa nih debit air? Tadi pengeluaran aliran adalah 3.000 meter per detik untuk daya tertentu. Nah, di mana di kurvanya? Dapat nggak? Nggak dapat. Kan? Berarti dia harus diturunin daya yang mau kita pakai. Ya. Contoh aliran. Kemudian pemilihan tempatnya, kita tidak bisa terlalu bebas menentukan PPLTA. Ada syarat-syarat. Pertama, dia ada daerah penampungannya, yang cekung lah gitu ya. Kemudian ada daerah resapan air, tentunya yang masih berupa hutan, gitu ya. Ada aliran sungai. Kalau hanya umpamanya, hanya danau saja tidak ada aliran sungai, itu nggak bisa. Karena airnya akan habis dikeluarkan. Karena yang masuknya hanya dari mata air, tidak bisa. Atau hanya ada aliran sungai, tidak ada kecekungan. Susah untuk membuat waduk terlalu luas. Menaikkan air. Ada kecekungan tadi, ada air. Kemudian di hulunya ada hutan. Untuk jaga apa tadi, jika musim hujan dia masih ada disimpan untuk musim kemarau. Nah, tidak mungkin musim hujan semuanya disimpan di waduk. Maka sangat besar waduk, maka sangat tinggi, biayanya akan sangat mahal. Makanya dia disimpan sebagai hutan, makanya itu hutan yang masih besar tadi ya, pohon. Yang perlu. Ada daerah resapan yang besar yang masih terjaga ya hutannya. Ya. Curah hujannya yang tinggi, terutama di daerah resapan ya, bukan di belakangnya. Di belakangnya ya, di depannya nggak ada gunanya.
yang tinggi rata-ratanya ya, supaya kita bisa membuat waduk untuk penampungannya. Dan juga ada sungai yang mengalir ke sana. Dia di hulunya juga besar, kemudian waduknya ada, tapi sungainya tidak menghubungkan, nggak ada gunanya. Air akan cepat habis, karena yang masuk sangat kecil dibandingkan yang keluar. Makanya untuk itu ada kondisi geologi, geografi, meteorologi, tempat perlu pendidikan yang sangat cermat. Bisa orang semuanya dibuka. Nah, ujungnya tinggal mengukur aliran sungai tadi. Setiap ininya ya, setiap hari diukur dalam sebulan, dalam 100 tahun, tahuan nanti. Oh, berarti dia tidak masuk sekian nih. Berarti kalau dia dikeluarkan sekian, berarti masih bisa. Sekian bulan Januari. Maret masih ada sisa, apa keluarnya lebih sedikit. Februari masih ada sisanya. Maret masih ada. Mulai Mei pasokan lebih yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Karena cadangan masih ada, masih bisa kan? Cadangan masih ada, masih bisa. Ini juga gitu. Tapi kalau terlalu lama nanti habis ya cadangan. Karena yang masuk selalu tekor gitu kan. Yang masuk 10, keluarnya 12. Nah, sisanya yang 2 tadi ambil cadangan kan. Besoknya masuk lagi 9, keluarnya tetap 12. Cadangan lagi diambil. Kalau terlalu lama, tekor terus, yang air yang masuk dibandingkan air yang keluar dari waduk, ya lama ya kurang. Akhirnya apa? Sebagian turbin akan dimatikan supaya masih ada turbin yang bergerak. Nah, itu dia tempatnya pertimbangannya. Dan air ini penting. Aliran sungai, sumber airnya, curah hujannya tadi, dan daerah tangkapannya masih banyak pohon tadi ya. Ini malah perlu beberapa tahun untuk mengetahui variasi maksimum dan minimum ini ya. Perlu ditambahin. Yang diambil adalah kalau maksimumnya gampang, tinggal dibuang ya. Kalau kelebihan, nggak sanggup waduknya menyimpan, ya dibuang. Tetapi kalau kurang, nah ini yang minimumnya, ya ada yang minimum itulah yang masih bisa dihandle oleh cadangan air yang waktu maksimumnya masih kesimpan. Karena pada waktu maksimum belum tentu semuanya kesimpan, karena keterbatasan dari waduk ya. Selama luasnya, juga nanti kedalamannya serta kekuatan. Terutama terus makanya di waduk itu ada pintu air kan, itu adalah pada saat air sangat banyak dibuang. Padahal itu kan rugi sebenarnya. Harusnya dicadangkan aja. Cuman untuk mencadangkan air sekian besar perlu tempat yang sangat luas. Bisa kan, bisa dibuang. Sama kita membuang energi sebenarnya kan. Tidak jadi listrik tapi dibuang. Ini data aliran tadi. Ada harian, mingguan, bulanan, tahunan kan. Dalam beberapa tahun. Misalnya, kita ambil per bulannya, bagus ini, airnya bagus nih. Curah hujannya bagus, nggak bisa. Jadi ada harian, mingguan, bulan. Karena nanti air keluarnya per detik. Sama di waktu masuk ya kan. Itu. Hari ini berapa alirannya rata-rata per detiknya. Dalam seminggu berapa rata-rata per detik. Bulan berapa. Tahun ini berapa tahun besok. Nanti dia ada siklus cuaca itu kan kembali lagi. Ada musim kemarau baru per tahun nanti ada kemarau panjang. Kemudian nanti baru kemaraunya lebih pendek, gitu kan? Nanti ada siklus-siklus tertentu itu. Walaupun sekarang karena agak berubah karena perubahan cuaca ya. Baru nanti plot dapat dari kapasitas pembangkit yang diperkirakan outputnya sekian untuk penyimpanan ya, rata-ratanya. Penyimpanan, kemudian yang masuk berapa kemampuan penyimpanan, apa nanti pengeluarannya kan tetap ada itu diperkirakan outputnya sekian. Jadi daya yang dihasilkan sekian. Nah, untuk daya sekian itu berapa? Berapa turbin itu tergantung dari daya masing-masing turbin. Umpamanya satu turbin hanya 500 kilo, berarti kita perlu 2 mega, berarti 4 turbin. Tapi bukan 4 turbin ya, biasanya lebih karena untuk cadangan ya. Cadangan pada saat ada maintenance yang digantikan. Dia umpamanya perlu 4, 54, 6. Tapi kalau ada maintenance, gunakan turbin yang lainnya. Dan pada saat enggak, ya dia menjadi standby saja. Jadi kekuatan utama atau daya yang diandalkan ya tersedia setiap saat ketika energi yang dibutuhkan atau tergantung pada aliran minimum. Maksimum ya udah aman, aliran minimum kita tidak bisa nambah. Hanya bisa nambah nggak bisa ya, namanya air sangat besar bisa dibuang, namanya terlalu besar ya, nanti yang masuk ke turbin dikurangi. Tapi kalau udah airnya minimal gimana nambahnya? Nggak bisa. Ya kan?
disebut juga dengan memperbaiki kapasitas pembangkit. Misalnya atau minimum ini ya, maksimum udah tutup mata aja, kelebihan dibuang, bisa turbin bisa bergerak semua, aliran listrik berarti lancar. Nanti aliran uapan maksimum balik akan mengatur ukuran dari headwork. Kerjanya head berarti tinggian untuk headstock tadinya dan bendungan saat dibangun dengan spillway bagian kelebihan yang surplus air tadi yang memadai. Nah, ini nggak bisa besar spillway ini. Dan daerahnya juga. Dan dia jauh lebih kecil dari bendungan induknya. Ya. Ini tempat penyimpanan tadi, waduk tadi ya. Jadi dia aliran itu akan mengalir ke rendah baru di hambat ya supaya ketinggiannya. Pertama ketinggian itu adalah untuk menampilkan head, kemudian juga untuk menyimpan ya. Kalau ketinggian ininya waduknya rendah ya, itu simpanannya kan sedikit. Headnya juga rendah nanti, gaya jasanya rendah. Sama tadi untuk memilih lokasi ini perlu penelitian, cermat dari geologi, topografi, tangkapan air ya, dan dasar-dasar alami. Tidak perlu waktu yang lama. Kemudian head air ini ketinggian pintu masuk air ke penstock atau pipa pesat. Nah ini yang bisa diwaduk ditambah ketinggiannya untuk menyimpan tadi ya. Biasanya head ini tidak ditaruh paling atas atau di dasar, agak ke tengah ya. Nah ini biasanya sudah sekarang nggak diabaikan jarak dari pusat lomba. Biasanya ya namanya PLTA ya biasanya ya daerah pegunungan. Makanya transmisinya pemerintah yang buat. Tidak bisa lagi jika ada potensi yang cukup besar orang udah bangun. Kemudian ya tentu akses lokasi karena untuk pembangunannya diperlukan jalan ya untuk membawa peralatan atau pembangunan sipilnya atau pembangunan pembangkit seperti turbin, generator, trafo dan sebagainya. Dan kabel-kabel tiang-tiang untuk transportasi atau transformasi listriknya kan. Secara umumnya fitur-fitur dari yang penting ya, sama ada daya tangkapan air tadi di hulunya ya, hulu ya tangkapan air yang berupa hutan-hutan, ini ada yang masih luas ya, kemudian daerah curah hujannya tadi di hutan tersebut cukup tinggi, kemudian juga ada aliran sungai, kemudian ada waduk ya, ada cekungan lah minimal. Kalau tidak bisa flat, kalau datar itu susah. Nah, dam ini dibuat. Kalau waduk tadi bisa dialami, bisa dibuat. Ya. Kemudian kapal air nggak bisa, itu udah alam yang memberikan, Tuhan yang memberikan. Kemudian baru dam dan pipa masuk atau asupan air akan menggerakkan turbin. Ini jalan masuk air, kemudian rumah daya ini adalah turbin dengan generator. Kemudian bagian tail rest-nya atau aliran keluar daripada air yang sudah menggerakkan turbin. Nah, seperti ini adalah tangkapan air. Nih, cabang-cabang sungai gitu ya. Di sini daerah pegunungan, hutan masih banyak. Ini ada cekungan di sini. Nah, baru sini bisa didam. Kalau ini rata juga nggak bisa. Mungkin damnya gimana? Nah, dengan sini kan baru di sini katup untuk masuk ke penstock atau pipa pesat ya. Nah, ini baru ada lagi katup yang mengatur masuk ke turbin. Nah, di sini di katup ini nanti ada juga nanti pembuangan udara ya nanti ya. Tidak boleh udara bercampur di sini. Makanya di sininya ditelangkan dulu. Waduknya kan langsung yang deras ditelang. Supaya aliran masuk ini adalah penuh dengan air, bukan dengan gelombang udara. Kalau gelombang udara nanti akan terjadi namanya ketukan palu ya. Knock hammer itu akan bisa merusak. Dan nanti putaran turbin juga akan berpengaruh. Nah, kalau diatur sini, penuh. Jadi kalau di air tinggi ini waduknya, tekanannya akan lebih besar. Sehingga nanti di sini bukaan di sini akan dipersempit untuk masuk ke turbin. Karena turbin itu punya daya juga. Nah, itu dari teman kamu yang mau TA untuk pembangkitan listrik itu ada seperti itu. Direncanakan headnya tadi 89 meter ya tinggi. Head
ke sini. Ternyata turbinnya mampunya dengan ukuran pipa yang sama itu ya, yang sudah ditentukan pipanya, lebar diameternya, dia hanya bisa sanggup untuk 82. Terpaksa diturunkan. Kalau tidak rusak nih. Karena pipanya udah ada. Kalau pipanya nggak ada ya ganti pipa aja, rugi kita ketinggian tadi. Pipa berarti dengan pipa yang lebih kecil, ketinggian yang lebih tinggi akan mendapatkan daya yang sama dengan pipa yang besar, ketinggian lebih rendah. Tapi pipanya sudah ada ya terpaksa di ketinggian yang diturunkan. Karena daya, karena ini kan menahan terjangan air kan, daya ini juga ada. Oh ini daya ini hanya sanggup untuk ketinggian sekian dengan debit sekian. Masing-masing turbin ada kemampuan. Sama juga waktu PLTD kemarin kita kemampuan panas umpamanya. Nah, kita perlu panas untuk menggerakkan piston. Tapi ruang daripada piston tersebut yang dari box mesinnya itu sanggupnya kalau besi cor sampai berapa derajat, kalau dia dari aluminium berapa derajat kan berbeda. Karena semakin tinggi panas akan semakin besar energinya. Tetapi kemampuannya ini juga semakin besar, semakin tinggi ini juga. Nah, tapi dia ada batas. Nah, kalau pipanya belum dibentuk ya berarti dikecilkan. Dengan tinggian yang lebih tinggi, pipa yang lebih kecil, daya dapat sama. Tapi kalau pipa sudah ada ya terpaksa ketinggiannya dikurangi supaya daya masuk sama. Ya rugi kan, tapi daripada bangun baru ya. Jadi terkena air sih tadi. Beberapa sungai, hutan, hutan lindung ya. Ini baru waduknya, daerah keduanya sini. Tempat penampungan air, waduk. Ini baru damnya untuk masukkan rumah pipa atau penstock tadi intake input masuk dari penstock. Ya, ketinggiannya macam-macam nanti ya. Ada sampai di atas 100 meter. Kemudian ini bendungan ya. Bendungan ini ada yang alami, ada yang dibuat ya. Nah, sebagian besar itu biasanya dibuat. Biasanya dia bendung sungai ya. Yang cukup curam bendung sungai. Ada yang alami, ada ini bendung ini nanti sampai memindahkan penduduk daerah sekitar di sininya. Ini udah pemukiman biasanya di sekitar aliran sungai itu orang banyak penduduk ya. Itu dari zaman purba seperti itu, karena orang mendekati aliran sungai. Jadi, dijadikan waduk gitu kan, sungai ini kan sungai awalnya. Dijadikan waduk sehingga sebagian dipindahkan. Itu ya, waduknya bendungan tadi. Jadi ada tanah. Nah, yang sebagian besar sekarang yang bagian ininya itu dibangun sendiri gitu ya. Nanti ada juga yang dari tanah, dia kita lihat berikutnya nanti ya. Dia ada alami. Cuman dia tidak langsung ada penyalurannya. Biasanya dikelilingi oleh bukit gitu ya. Nah, cuman untuk daerah headnya nanti dicarikan daerah yang lebih rendah gitu ya. Di tanah itu masih nanti mudah ya tembus, cuman mudah resepan airnya tembus. Kerugiannya ini kan, ini biayanya lebih murah. Kemudian cuman rembesannya cukup tinggi ya, makanya dibuat. Nah ini nggak mungkin kita waduk ini sekelilingnya kita tembok. Ini berapa kilometer ini kan? Udah kelilingnya tembok, bawahnya tetap aja meresap kan lantainya, ya nggak bisa. Yang tembok balik sini aja. Nah ini yang lain kan tetap resap. Jadi pada musim kemarau selain apa namanya penguapan juga resapan itu terjadi sehingga menguras ketinggian air waduk atau debit air yang tersedia. Dan dia berapa kerugian dari tanah. Sebagian besar emang sekelilingnya tanah ya, atau yang udah alam lah ya, maka dari tanah batu alam. Di bagian yang keluar ke penstock tadi yang dibuat dari beton. Kalau beton dia lebih penyerapan air keluarnya lebih sedikit ya, tapi kan hanya bagian sini saja. Yang bagian kesananya, bagian kiri, kanan, ujung nggak bisa kan, tetap aja bisa kita top beton itu waduk yang luasnya puluhan kilometer bisa berapa biayanya gitu kan, kemudian juga lantainya gimana, makanya itu curah hujan tadi perlu dijaga. Waktunya berapa bulan dari kemarau ke musim hujan. Ketinggian naikkan air tadi untuk ketinggian tadi. Kalau nggak ada dam ini kan ketinggian airnya segini ya kan. Naikin air dulu. Tahan. Nah kalau musim kemarau ya dia nggak ada yang keluarnya lewat penstock aja ya.
Tapi kalau musim hujan, ya ini levelnya akan naik, makanya pintu airnya akan dibuang. Bisa dipergunakan ke pilihan lain. Nah, kalau nggak didam ya pinggir air segini. Kalau ini perlu didam supaya naik headnya supaya tinggi. Dan juga untuk menambah volume cadangan. Karena aliran yang masuk ini dengan keluar itu dia tidak selalu sama yang masuk. Tergantung dari curah hujan kan. Sedangkan curah hujan tergantung dari musim. Beda musim, beda. Padahal yang kita perlukan keluar untuk memutar turbin dengan daya sama berarti alirannya sama, debit airnya sama. Kalau dia berkurang, ya berarti daya akan berkurang. Sedangkan yang masuk ini tidak stabil, makanya pembangkit tenaga air ini tidak akan bisa menjamin 100% dia sama. Ya. Karena tenaganya besar, ya, tenaganya besar, biayanya murah, ya kan, nggak bayar listriknya, apanya airnya kan. Nah, ini udah sama tadi ya, kita jelaskan tadi. Ini yang disebut penstock tadi. Ini kan tinggi air di sini, ya, tidak di atas. Ini dasar, tidak di dasar. Dasar nanti akan banyak kotoran-kotoran yang masuk. Sebenarnya lebih cocok di dasar. Jadi debit airnya dari atas ke bawah, tetapi akan banyak yang menghalangi. Ini masuk ini walaupun pakai filter sini ya, menyaring ya. Nah, makanya agak di atas. Kalau di atasnya rugi kita. Musim kemarau dia nggak dapat. Air kalau turun, kamu taruh di sini nih. Air turun ya nggak bisa. Kalau sini air masih turun ke sini masih bisa. Air makin tinggi, makanya dibuang sebagian kan. Kenapa? Semakin tinggi ini kan dengan pipa yang sama ya, bukannya itu tekanannya akan makin besar. Karena tekanan sini besar. Tekanan sini besar akan besar sehingga putaran ke turbin akan besar. Makanya ini ada pengatur tingginya bukaan. Supaya dia tidak pada saat terutama pada saat airnya musim hujan yang tinggi. Kalau rendah ya udah full masukin. Supaya daya listriknya dapat. Ini penstock pipa pesat bahasa kitanya untuk masuk ke air menuju turbin. Nah di sini ada filter supaya kayu-kayu apa yang keras nggak masuk. Nah kemudian sini untuk bukaannya. Nah kemudian ada ventilasi udara. Ini apa guna ventilasi udara? Supaya ini jika masih ada udara yang masuk dia akan keluar. Kalau tidak terjadi nanti gelembung-gelembung udara yang banyak di sini akan menyebabkan gerak kayak ketukan gitu ya. Dan dia bisa cepat rusaknya. Dan juga daya akan berkurang. Ini tadi air masuk. Saringan tadi ya, saring airnya, kemudian dibuka. Dia nggak langsung ya sekaligus ya, buka pelan-pelan sampai udah penuh. Baru yang, nah ini kan ada dua ini tadi ya, katup sini. Ini katup nanti yang di bawah ya waktu tempat mau masuk ke turbin juga akan ada katupnya. Isi penuh dulu nih, baru yang di bawah dibuka. Kalau langsung di sini nanti agak gelembung air akan banyak. Isi penuh dulu, bawah ditutup. Nah, baru di bawahnya dibuka sesuai dengan putarannya. Nah, putarannya nanti akan disesuaikan dengan putaran karena dia asalnya nyambung ya. Jadi jika putarannya 50 putar 3000 1500 per menit namanya ya generator juga segitu. Dia tidak pakai kalau skala mini ke atas ya, dia tidak pakai bel ya. Bel kan bisa berbeda. Nanti kita lihat yang bel. Nah, secara umum dulu ya, ini dulu sedikit simulasinya. Secara umum pembangkit listrik tenaga yang dari ininya dulu ya, dari air, gunung, ini bendungan buatan ya. Jadi kita kerja turbin nanti juga bendungan satu-satu ya, kita tampilkan. Ya, bendungan air dari sungai ini sungai besar ya. Bendung pengeluaran air untuk air saat air masuk banyak. Nah, ini untuk menaikkan ketinggian tadi. Nah, ini dia saluran-saluran air ke turbin. Banyak ya. Pada musim air banyak nih bisa dibuka banyak, musim kemarau dia akan sebagian ditutup. Termasuk cadangan ya. Negara. Cina juga seperti itu. Besar lagi ya, bikinan Cina. Yang saya tampilkan lagi yang prinsip kerjanya. Daripada
pembangkit listrik. Kita akan habiskan hari ini ya, makanya mungkin agak ini sedikit. Ini yang lewati gunung nanti ada seperti ini. Ini waduk, ini ada gunung gitu ya. Kita yang tadi untuk airnya supaya tenang dulu. Dia akan ini ya, setelah air masuk, nanti saya lihatin yang ini yang PLTA besar nih ya, nanti yang PLTA kecil saya tampilkan juga sedikit perbedaannya nanti. Dia pakai bel, ya, pakai bel. Ya. Nah, ini kan yang vertikal nih, sumbu vertikal. Antara ini turbin, ini generator. Ini penstock tadi ya, muter air. Aliran keluarannya sama dengan uap yang harus dikeluarin. Bersih. Sama. Putaran ini dengan ini sama. Makanya ini yang diatur di sini nanti ada katutnya ya, supaya putaran ini umpamanya apa namanya, generator itu 4 kutub, jadi putaran ini 1.500 sampai 1.600 per menit. Kalau dia 2 kutub berarti dia 3.000 sampai 3.600 mendapat frekuensi 50 atau 60 Hz ya menit. Sama. Yang satu putaran per menit ini sama. Nah, asnya sama. Nah, seperti itu. Ya. Kita sudah ini aja masih ada rugi-rugi ya. Efisiensi turbin tidak 100% masuk ke generator. Daya turbin kalau makan 1 mega itu tidak masuk ke mega. Paling 80 sampai 90%. Nah, ada yang menggunakan pambel. Itu skala kecil tapi dia. Kenapa pambel? Karena untuk mendapatkan putaran yang mendapatkan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz itu agak susah. Dia itu mikro ya, mikrohidro ya, saya tampilkan. Bentar dulu ya, saya tampilkan. Tidak bisa kita mendapatkan, nah kalau kita tidak dapat mendapatkan frekuensi sekian gimana? Ya berarti kecepatannya harus kita tambah dong. Menambahnya apa? Ya dengan pambel, dengan beda rodanya ya kan, roda yang kecil, outputnya roda besar, ininya roda kecil. Nah nih, ya. Karena putaran di sini tidak bisa mendapatkan frekuensi yang 50 atau 60 Hz. Maka bel, ini putaran besar rodanya, ini kecil. Sehingga putaran generatornya akan lebih kencang daripada putaran turbin. Kalau penambahan gear baru gimana Pak? Misalnya gear eksternal gitu Pak? Itu kan sangat besar. Nanti ada penambahan gear, nanti dia yang horizontal ya, yang sumbu horizontal. Itu akan mengurangi lagi efisiensinya, akan turun lagi. Ini yang skala kecil sama mini, mikro sama mini ya. Yang besar tidak ada dibuat seperti ini. Biasanya dia langsung asnya, karena dia apa? Aliran ininya kencang, alirannya besar kan, sehingga mendapatkan putaran 3.000 atau 1.500 sampai 3.000 per menit itu mudah. Kalau ini sumber airnya kecil karena dia tidak bikin waduk, mikrohidro ya, atau mini hidro, sehingga dia alirannya lebih kecil sehingga pakai bel. Nanti ada yang besar tuh ada dia, cuman dia bukan sumbu vertikal, sumbu horizontal nanti ya. Dia akan kita ada contohnya nanti. Jadi dia pakai roda gigi, ya kenapa? Supaya daerah tersebut umpamanya mudah banjir umpamanya ya. Sehingga dia diperlukan ininya jauh antara turbin dengan generator. Kalau tadi kan dekat ya, asnya. Kalau as berapa sih panjangnya as kan? Mungkin dibuat 20 meter, 30 meter asnya kan. Jadi turbin dengan generator itu dekat. Nah, kalau ada yang mungkin banjir nanti ada. Ya, air masuk tadi ya. Stop, masuk lewat ininya disaring. Ya, baru masuk ke rumah daya.
Ini di sinilah berada yang tadi turbin dengan generatornya. Yang asnya dekat gitu ya tubuhnya. Jadi baru rest atau keluaran air dari setelah dia memutar turbin harus dikeluarkan. Kalau tidak nanti kalau tergenang tetap di situ, putaran turbin akan berkurang. Ya kan? Nah, air harus keluar. Kalau keluar datang yang baru, air akan lebih cepat. Dia tidak diperlukan belt tadi. Ini perhitungan kinetiknya nggak usah. Ini kan. Nah ini dia daya efektif tadi. Tadi kan hanya WKH efisiensi. Ini efisiensi ada efisiensi turbin, ada efisiensi generator. Harus setelah itu dapat daya yang efisiensi generator ya. Jadi turbin udah turun, generator juga udah turun. Ini besar kecilnya tergantung dari sambungan tadi, asnya tadi. Pakai bel lebih efisiensi akan lebih hilang lagi. Sumbu horizontal juga nanti tidak sumbu horizontal. Kemudian jenisnya dari pembangkit. Ya. Ini beberapa jenisnya. Pertama adalah tempat penyimpanannya ya. Ada pembangkit head tinggi, nanti dia hubungannya itu tinggi itu ya, menuju pipa ke rumah turbinnya tinggi. Nanti tinggi itu berapa nanti ada ya. Kemudian head rendah berapa meter, head menengah berapa meter. Ya. Kemudian ada yang aliran sungai, juga untuk aliran sungai ya, tentang penyimpanan atau tempat penyimpanan ini biasanya itu yang lebih kecil. Kalau yang pakai penyimpanan besar ini PLTA mini ya, PLTA besar lah, dengan 30 meter ke atas. Ini yang tanpa penyimpanan ini berarti dia mikrohidro. Kemudian penyimpanan dengan dipompa ini yang jarang. Jadi artinya apa? Jadi air yang keluar tadi di terresnya bagian keluarnya dipompa ke atas lagi ke waduk. Nah, untuk memompa tidak ada pompa itu yang menghasilkan listrik yang lebih besar lagi daripada air yang dihasilkan. Umpamanya untuk menempatkan 1 kilo listrik diperlukan debit airnya sekian kubik gitu ya. Nah, untuk memompa sekian kubik itu tadi kan katakan 1 kilo dapat kan, mama 1 kilo itu dapat 1 meter kubik katakan gitu ya. 10 meter kubik airnya. Atau 1 meter kubik per detik lah ya. Nah, untuk menggunakan pompa ini untuk airnya yang 1 kilo katakan, pompanya 1000 watt. Perlu 1 meter kubik per detik. Umpamanya kan. Dapat airnya ke atas. Dari pompa ini memompa air ke atas itu tidak akan sampai 1 meter kubik. Airnya tekor kan? Nah, ini biasanya untuk hal yang sangat penting sekali. Belum ada pompa itu outputnya lebih tinggi daripada output. Pasti lebih rendah. Umpamanya 1 kubik memutar turbin dapat menghasilkan listrik katakan 1 kilo watt gitu ya. Dan 1 kilo watt itu dimasukkan ke pompa. Kita anggaplah efisiensinya 0 langsung ya. Efisiensinya 100% masuk ke pompa. Itu dia tidak akan bisa memompa per detiknya 1 meter. Pasti lebih kecil. Nah, belum ada output ya, seperti pompa tadi lebih besar outputnya daripada input. Nah, makanya dia tekor. Nah, tidak ada dibuat untuk PLTA besar. Ada tempat-tempat khusus itu ya, kepentingan khusus. Ini yang pakai penyimpanan tadi, tanduk ya, dengan ketinggian headnya ya, setelah kasar 100 sampai ke atasnya, ini ada sampai ribuan nanti ya meter. Karena ada turbin yang sampai untuk head sampai di atas 2000 ya, sampai 2000-an. 30 sampai 70. Ini ada yang di bawah ini ada perbedaan nantinya. Ada yang sampai 100 di sini ya, yang sedang ini. Yang rendah ini sekitar 15 meter. Nah, ini biasanya untuk mikro atau ini untuk mikrohidro. Kalau ini biasanya untuk mini hidro. Ini yang PLTA besar. Jenis dari ketinggian headnya ya. Ini head tinggi, nah ini untuk pembangkit listrik seperti ini. Yang tadi contoh tadi ya, ini dia nembus bukit. Kenapa? Karena di kelilingnya nanti agak susah jauh gitu ya. Jadi ini sugestikan tadi kan, untuk supaya aliran udara ke sini itu sudah terkontrol, tidak tercampur lagi aliran udara buang air. Baru tadi kartu pengaman pertama ya, itu ini air naik tinggian, tekanan yang besar, berarti di sini dikurangi. Airnya mulai turun, tekanan lebih tinggi, lebih rendah, berarti ini dibuka.
sama juga yang di bawah. Nanti ini untuk kontrolnya ya. Baru masuk power house tadi. Yang power house itu adalah turbin dengan generator terhubung. Kemudian baru dengan panel listrik lainnya ya. Ini fungsi powerboy tadi supaya aliran tadi lebih tenang deh ya. Contohnya. Nah, kita kecepatan dikit ya. Ini yang rendah. Ini sungai nih. Sungai kalau ambil dari sini terlalu rendah. Dibuat lagi saluran ke sini. Nah, ini yang teman kalian yang buka sekarang yang seperti ini. Di dalam sungai ini sehingga air naik dialirkan ke sini. Siapa? Karena kalau ini rendah, dam ini rendah teman, untuk headnya terlalu rendah. Nah, dialirkan cari yang daerahnya lebih tinggi, ini curamnya ya. Ini kan masih turun nih, turun gitu kan. Nah, baru nah, di sini tidak ada pintu air. Pada saat air sangat banyak, ini sebagian dibuang. Karena tidak nampung juga di sini. Nah, ini baru head. Sedang. Ini sama kembali lagi ke sungai. Jadi ini pada musim-musim tertentu ini air bisa nggak ngalir di sini. Karena untuk mencapai ketinggian ini ya, stop. Tapi kalau airnya lebih besar, nanti bisa. Kalau air rendah dia langsung dari sungai yang sedang ya. Ini sekitar 50 meteran ya. Ini seperti tadi. Aliran sungai aslinya ke sini, tadi kan dipindahkan untuk mendapatkan head yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini dia kan lebih rendah. Nah, damnya di sini ya, lebih rendah. Pindahkan. Ini semacam waduk kecil lah ya. Powerboy ini waduk kecil supaya untuk airnya ke sini lebih tenang dulu. Kalau langsung dari aliran itu, yang untuk mikrohidro juga dipakai powerboy yang kecil ya supaya lebih tenang. Pertama, pasir-pasir tadi akan ngendap dulu ya, tidak langsung masuk. Ini sama tadi ya. Ini yang sedang. Ini yang aliran sungai tadi langsung. Ya, aliran sungai, dari sungainya dibikin kotak kecil aja itu supaya lebih tenang airnya masuk. Itu dia mikrohidro. Sungainya juga kecil ya. Kalau tadi kan sungai besar yang di bendung yang ini tadi. Nah, ini waduk, ini ada sungai yang. Nah, kalau hanya umpamanya di sini hanya danau saja, tidak ada aliran masuk, hanya dari mata air, nggak bisa. Seperti Danau Toba itu kan nggak bisa kan, karena dia nggak ada sungai yang ngalir. Tapi kalau ada di itu Danau Sikarak sana bikin, karena sana ada aliran sungai. Cuma di jauh seperti ini nih. Dulunya nggak kepikir sama orang. Gunung jauh sini kan ada gunung. Ternyata sekarang bisa nembus itu ya, bikin terowongan. Walaupun dia agak susah karena tanahnya tanah lempung misalkan. Bukan tanah keras. Kalau tanah keras, bor itu mudah bekerja daripada yang tanah lembek gitu ya. Itu tadi itu ya. Sedang sudah tadi ini. Aliran sungai ini seperti mikrohidro nanti akan kita bahas sendiri. Nah, ini yang jarang digunakan pembangkit daya penyimpanan di pompa. Akhirnya ini susah masalah efisiensi listrik yang dihasilkan untuk menggerakkan pompa dengan air yang dihasilkan tadi untuk menghasilkan listrik lagi itu masih susah didapat kelebihannya. Untuk skala lab sudah mulai ada, cuma kecil ya, belum komersil. Ini pembangkit tadi ada poros vertikal, ada poros horizontal. Ya tadi ya, ini yang pakai waduk tadi ya. Ini ketinggian head tadi. Nah, mulai di sini. Ketinggian aliran ya. Ini yang head di sini. Tingginya berarti di sini. Nah, ini tingginya berapa meter gitu ya, masuk. Nih, makanya tadi nih, efisiensi tidak pernah dapat 100%. Tidak ada, pasti di bawah. Makanya pompa tadi apalagi digerakkan oleh listriknya, kemudian dia pompa air lagi ke atas, nanti tidak akan dapat untuk yang sama saja nggak dapat, apalagi lebih gitu ya. Pengaturan rumah daya turbin. Nah, ini dia untuk membuat ininya tergantung juga pertama lokasi, kemudian juga masalah keamanan. Ada yang rumah turbin itu dibangun di dalam tanah, ada yang di atas permukaan. Itu tergantung kebutuhannya nanti ya. Ini struktur tengah atau superstruktur. Ini dia jika ada dia berbatuan, susah kemiringannya miring gitu ya, ya dibuat nanti. Nanti kita lihat yang berikutnya ininya. Yang B-nya ya.
Kalau di kita kebanyakan di permukaan ya, tapi ada juga yang di bawah tanah. Seperti yang apa namanya, jatiluhur itu ada bawah tanah itu, struktur ya nanti. Nah, ini yang vertikal tadi. Asnya ada kita bahas tadi ya. Sumbu as ke atas dengan generator dengan turbin. Dia memerlukan lokasi yang lebih sempit ya, lebih kecil. Tapi ini biasanya tidak ada kebanjiran di sini gitu ya, kebanjiran air ke atas. Karena ini kan dekat ya, tidak mungkin terlalu panjang asnya. Baru terresnya air buangannya tidak mengibatkan genangan yang mengibatkan ini, jadi nggak boleh banjir kan. Nah ini dia yang pakai roda jijir tadi ya. Karena ini airnya kemungkinan bisa banjir sehingga dia ditinggikan lagi. Nah ini rugi-rugi kita di sini dibanding sini nggak. Efisiensi di sini sudah ada efisiensi turbin dan generator udah berkurang kan, apalagi di sini. Ini generator dia ke sini sudah berkurang, di sini juga berkurang. Double dia ini ya. Tapi ini diambil kenapa? Ini ya karena masalah lokasi gitu ya. Ini ya mudah banjirnya sehingga akan mudah menggenangi generator sehingga dibuat atau tempat yang lebih tinggi. Sedangkan kalau dibuat vertikal seperti ini nggak mungkin asnya sepanjang apa gitu kan, karena dibuat vertikal, konversi dia ke sini. Nah pada saat konversi ini pasti ada yang hilang. Ya, itu tadi ya. Bisa nggak pakai? Bisa nih. Ini dia biasanya pembangkit besar ya. Kalau yang kecil dia gunakan itu tadi bel ya. Jadi di ini udah kita bahas dulu reaksi sama impuls itu ya. Berarti dia nyemprotnya itu apakah langsung nabrak airnya atau nanti hasil dari keluaran air itu yang menyebabkan gerakan. Biasanya kalaupun yang reaksi biasanya gabung dengan impuls ya. Tidak impuls murni, rugi gitu ya. Ini tadi susun vertikal tadi efisiensinya 1% sampai 2% lebih tinggi dari horizontal. Nah, ada sisinya. Kenapa? Ini tadi dia. Kalau yang ini kan langsung hanya antara ini aja efisiensinya. Kalau sini dia antara dia juga di sini. Nah, makanya dia lebih tinggi nih efisiensinya. Walaupun nggak terlalu signifikan ya. Konversinya di sini ya. Pengaruh dari ini tadi. Nah, lumayan kalau umpamanya 1 mega itu kan 1% 2% itu sangat besar ya. Dengan daya yang sama ya, daya yang sama. Karena tidak ada tikungan rooftop di dekat rambatan langsung nyambung asnya. Ini biasanya untuk bebas dari luapan air. Tapi kalau luapan airnya ada ya terpaksa ya rugi 1-2% wajar lah gitu kan. Daripada kerendam nanti kan malah ruginya besar. Nah itu sebenarnya prinsipnya yang kita inginkan ya dari pembangkit listrik. Ini tambah-tambahan aja berikutnya. Pas lantai ini masalah terbuka tertutup itu tergantung dari kebutuhan dan situasi lapangannya juga. Ya Pak Dikari kan. Kalau ininya mudah banjir ya nggak bisa kita ini rugi kita di generatornya. Makanya dia buat generatornya terpisah asnya ya. Dan juga pengaturan stok tadi dan kita ini kan sebutkan supaya nanti karena jumlah air di waduk itu di penyimpanan air itu sangat besar tinggi, tekanan pasti akan bertambah. Itu udah masalah tidak ya. Makanya dia ini perlu diatur supaya nanti karena kemampuan daripada turbin itu ada batasnya. Nanti kalau tekanan lebih besar, kan walaupun debitnya sama, putarannya akan lebih kencang. Sehingga dikurangi debit yang masuk karena tekanannya lebih besar. Nah, airnya turun berkurang ya berarti kalau dengan bukaan yang sama penstoknya, dia akan berkurang maka penstoknya ditambah lagi bukaannya. Makanya dia bisa buka tutup mengurangi atau menambah. Atau nanti ada tutup full, nanti jika ada perbaikan nanti ya. Ini beberapa saja. Ini masalah pembuatan headnya ya. Ada yang dari beton, ada yang dari pipa gitu ya. Biasanya yang sebesar biasanya dari beton.
yang gulungan plat baja tadi yang digunakan untuk ukuran 10 meter sampai 120 meter. Ya tadi ya sama ya. Rumah daya bawah tanah. Nah, ini kenapa? Ini dulu pernah di Swiss awalnya dibuat. Pertama adalah emang susah ya dibuat dia di atas karena pelerengannya miring gitu ya sebagainya. Asal digali ke dalam tanah. Nah itu tuh tanahnya jika memenuhi syarat ya tidak mudah atau terlalu rapuh ya tak bisa. Biasanya banyak bebatuan di situ ya. Dan juga umpamanya di atasnya bisa lah dibuat, kemudian bisa. Cuman gampang longsor umpamanya. Nah, itu juga berbahaya kan? Nah, dibuat di dalam tanah. Longsor pun di atasnya yang takut. Kemudian juga masalah keamanan kalau terjadi perang. Kalau orang perang itu kan sumber energinya dimatikan dulu. Energinya mati itu akan sebagian kekuatan sudah hilang, gitu kan? Pabrik nggak bisa bangun, sebagainya ya. Makanya dia itu keamanan. Walaupun sekarang ya bom-bom sekarang itu dia bisa nembus tanah dulu baru meledak di bawah ya. Biasanya itu bom-bom untuk bunker. Nah, bunker itu kan kayak itu juga ya, pembangkit rumah daya di bawah tanah. Nah, dia tidak meledak pas kena tanah. Dia 2 kali ledakan pertama untuk bikin lubangnya, ledakan yang besarnya itu baru dia setelah masuk ke dalam tanah. Tapi bisa juga menghancurkan. Atau nanti ya rumah dayanya biarin gitu umpamanya kan. Umpamanya di dalam tanah katakan mereka. Kita lihat dulu rumah daya yang tadi. Jadi ya, lihat dulu ke atas, sebentar rumah daya ada lagi. Contoh rumah daya. Kita ini kan ya. Nah, katakan di sini tadi ya. Katakan ini di luar. Di luar katakan di sini kan. Ini nggak ada gunungnya ini ada tanah nih ya. Ya ini aja dibom orang kan. Sama aja ini rusak juga rumah daya. Ini kan lebih lama lagi bangun. Nah, seperti itu nanti ya. Makanya keamanan tadi dia ada beberapa ininya tadi ya. Untuk rumah daya di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Jika di bawah tanah tidak di tempat yang memadai atau gampang longsor atau gampang kena kebanjiran gitu ya. Atau kurang salju kalau daerah salju atau tanah batu baru kita. Atau emang nanti tempatnya tersebut yang nggak memungkinkan terlalu jauh nanti itunya ya untuk dapatkan headnya baru dibuat. Dapatnya lereng yang pendek itu susah ya, sangat curam, membuat pembuatan pipanya, jalur pipanya tidak ekonomis, sampai dibuat apa. Dia juga umpamanya untuk membangun di atas tuh lebih mahal daripada apa ya. Tapi kalau dalam tanah nanti ada resikonya juga kan untuk sirkulasi udara perlu energi. Kalau di permukaan nggak perlu. Cahaya juga kan, ya listriknya ya 24 jam kan di dalam. Kalau yang di permukaan siang hari boleh dikatakan banyak berkurang. Keuntungannya ada keuntungannya. Jadi pembuatannya jalurnya bisa tembus ya. Apalagi di teknologi sekarang yang pakai bom besar itu ya, raksasa itu. Jadi kita bisa kalau tadinya di atas permukaan dia mengelilingi bukit, ya kalau di bawah tanah langsung tembus bukitnya. Sekarang udah banyak yang seperti itu. Yang perbukitan bukan yang di ini ya, ini yang di perbukitan. Yang bukan yang di seperti di waduk yang di daerah datar seperti Jatiluhur gitu kan, bukan perbukitan ya. Serangan terhadap bom ini sekarang juga udah pintar gitu kan, tapi ini lebih aman daripada di atas. Kalau di atas langsung kena kan, kalau di bawah ya masih ada lah yang ngalangi gitu, walaupun tidak dijamin 100%. Tadi yang kita bahas tadi, kerugiannya ya diperlukan penggalian ya untuk turbin, untuk generator, kemudian juga saluran TLRS-nya ya, biaya terowongan itu cukup besar ya. Saluran udaranya perlu penambahan untuk ventilasi khusus, pendinginan, dan nanti yang tadi diomongkan TLRS-nya ya. Kemudian juga biaya lampu ya. Kemudian juga untuk trafo dan switchgear ya, tekanan tinggi tadi juga memerlukan pendinginan yang lebih pada tanah. Biaya pencahayaan, biaya umpamanya untuk pengaturan udara lebih mahal karena perlu tambahan itu ya.
Kemudian beberapa jenis pembangkit daya bawah tanah, umpamanya teres, terowongan bebas ya, tanpa gelombang hilir ya, ini contohnya nanti. Ini contohnya di Swiss dengan height-nya 670 meter, lebih dari setengah kilo ya tinggi. Karena dia untuk mendapatkan ini dia terowongannya sampai 10 km. Kemudian yang lebih ini teresnya 1,3 ya. Gali juga nih karena di dalam tanah. Seperti ini dia. Ini untuk dapat ke sininya dulu nih. Ini sekian kilo dulu dapat. Nah, ini baru dia head-nya. Terowongan juga ya. Kemudian untuk buangan airnya juga nggak bisa langsung keluar. Ini masih di dalam bukit ini ya, bukit. Nah, buat lagi. Ini yang 1,3 kilo tadi. Ini jaraknya tadi dari air ke masuk ke sini itu ada jarak kira-kira 10 km. Kenapa? Ininya agak datar. Headnya rendah. Nah, di sini baru dia tajam. Kalau dibuat head di sini, nah ini kan gunung ya, bukit ya. Nah, di sini ya kecil lah listriknya. Oh, di sini dapat headnya tinggi, tapi harus gali. Nah, di sini baru gali-gali ke sini, gali lagi untuk teres pembuangan air sisa pembuangan turbin di dalam tanah. Nah, ini dia mirip yang di luar kan, ini cuma di dalam tanah aja. Nanti ada yang vertikal ya, vertikal. Ini mirip dengan tadi. Bukit, nggak kepikir sebelumnya nih kalau sebelum ada teknologi pemboran ini. Paling kepikirnya ngelilingin bukit ini. Ini kan 2 dimensi agak susah ya, kesananya jaraknya susah. Nah, kalau ini bisa tembus lebih pendek. Di sini nggak boleh dikatakan nggak ada head kan? Nggak ada head. Nggak ada beda ketinggian kalau rendah. Nah, maka dia tembus ini jaraknya jauh. Baru dia dapat head, ini ya headnya. Nah, kalau ini dia teresnya nggak terlalu jauh ya, buangannya nggak terlalu jauh karena sudah dekat ke nah, untuk ini kan diperlukan terowongan ya, terowongan masuk, ini terowongannya, ini teresnya ya, terowongan masuk, yang berarti kan cukup gede karena nanti akan membawa generator, membawa turbin kan, membawa peralatan-peralatan lainnya kan, cukup besar terowongan ini. Ya mahal. Ini juga terowongan, ini juga di rumah turbinnya ada ruang ini kan, karena terowongan, ruangan, baru untuk masuknya terowongannya. Baru kemudian terowongan lagi untuk buangan airnya. Kalau tidak itu, ini nggak kepikir bisa PLTA. Nggak ada headnya rendah ini, rendah. Nah ini dia headnya bisa tadi sampai setengah kilo ya, setengah kilo lebih. Tapi dalam permukaan tanah. Yang menengah seperti tadi. Ini juga pertamanya nggak ada head, meledak, nggak ada. Kali-kali. Ini belum juga ada. Nah, sisanya di sini. Karena ini dipikirkan juga ya. Kalau di sini buangannya kemana? Ini ya. Nah, di sini. Nah, maka dibuat di sini buangannya. Kalau ini terlalu jauh, sebenarnya lebih ini ke sini ya. Sini lagi, baru buangan ini lebih dekat. Hampir sama ya. Ini kali ke sini, ini kali. Nah, ini kan 2 dimensi, makanya ini dekat untuk masuk, terowongan masuk. Dekatnya lebih dekat. Kalau sini mungkin lebih jauh. Padahal kan lebih dekat ke sini sebenarnya. Untuk rumah dayanya ya. Tapi ini untuk kesananya lebih jauh, makanya diambil di sini. Ada 2 surgetangnya. Surgetang untuk masuk penstock, ini surgetang untuk hotel rest. Supaya nanti ini tidak keganggu ya oleh ketukan palu tadi. Kavitasi namanya ini. Campuran di dalam cairan itu ada gelembung. Nah, ini dia yang masih mirip tadi ya, cuma headnya lebih rendah. Nanti yang terakhir nanti yang vertikal tadi. 9 ya. Sedikit lagi ya. Ambil yang vertikal. Nah, nih. Kalau ke sini rendah, nah, ini juga karena 3 dimensi bisa diambil yang vertikal. Ini termasuk jarang yang ininya ya. Jadi ini vertikal nih. Lurus ke bawah air dari bendungan ya. Kalau ini jalur masuk ke daerah rumah daya. Ini untuk transmisi keluar trafo ya. Di sini dia turbin, generator, ini baru teresnya. Ini vertikal.
Itu tergantung juga topologinya gitu ya, topologi daripada tanahnya. Kalau ini banyak batu semua ya susah gitu ya. Ya berupa tanahnya tanah keras ya. Nanti ini dalam semuanya di dalam tanah semua. Nah, itulah sebenarnya nanti sedikit penggerak utamanya ya, salah turbin ya sedikit. Kita ambil turbin ini udah mirip waktu kita gas itu ya sama. Cuman ini lebih jarang ininya dia bilahnya dibandingkan gas atau uap ya. Karena berat jenis air jauh lebih tinggi daripada gas. Jadi ininya jarang kayak mangkok ini dia. Ini kalau yang langsung subur berarti dia itu adalah impuls ya. Kalau dari hasil minyak gerakan ini as, berarti dia reaksi. Biasanya reaksi murni tidak, biasanya dia gabungan ya. Ini berbeda. Beberapa efisiensi pemakaiannya ya. Nanti kita ambil yang untuk ketinggian ini langsung kita ambil. Ini proses kerjasama dengan kemarin. Ketinggian head dengan jenis turbinnya apa yang cocok. Ya. Turbin balik itu skala kecil ya. Ini yang tadi Prancis sampai 140 megawatt ya. 1 megawatt. Ini beberapa contoh. Berbalik ini jarang ya. Berbalik ini kecil itu head rendah. Kita PLTA besar kita ambil yang untuk yang sedikit lagi dia sebagaimana Pelton ya. Sampai tabel terakhir aja. Nah ini beberapa jenis turbin dengan ketinggian head tadi ya. Kalau Pelton tadi ya nozzle 1, nozzle 2, nozzle 4 gitu ya. Ini dia digunakan untuk head tinggi. 200 meter sampai 2000 meter. Sama dengan impuls ya, impuls turbo 200. Ini spesifik kecepatan per unitnya. Kemudian yang Prancis, nah dia 15 sampai 300 meter. Artinya kan yang sampai ini yang sedang ya, sedang sampai yang kecil ada. Ini populer yang rendah nih. Kayak paling ya, nggak bisa tinggi ini ya. Nah, dia kayak kipas angin itunya ya, bilah-bilahnya. Nah, biasanya yang digunakan untuk PLTA besar nih, Pelton sama yang impuls turbo ya. Kalau Prancis itu dia PLTA skala lebih kecil. Jadi ada headnya berbeda ya. Ini yang paling rendah nih yang 15 meter. Medium, kecepatan medium, kecepatan tinggi, super tinggi itu 300 meter. Ini jenis turbin dengan head yang dipergunakan di dalam kebanyakan dari pembangkit listrik. Nah, ini tadi ya, kita ini kan tadi. Di atas sudah ini teoritis ini ya. Kecepatan turbin, perputarannya ya, yang menghasilkan kecepatan 1.500 sampai 3.600 tadi. Tergantung dari kutub daripada generator. Untuk 4 berarti dia kecepatan lebih rendah. Cuman materinya ya lebih mahal ya biasanya. Kutub 2 kecepatan harus lebih tinggi. Kutub itu kan jumlah lilitan ya dengan magnetnya ya. Nanti di mesin listrik kalian akan belajar. Ya. Anak harus ya, kuat ya. Nah itu saja sebenarnya yang bisa dibaca aja ya. Lain. Waktu kita juga ada jam 9 lewat. Nah, materi kita sampai sini, gas nggak jadi dapat kita ya, karena waktunya nggak ada. Kita pembangkit ininya, terutama nuklir dengan nuklir, air, sama itu yang bisa sepertinya. Kita nuklir dengan air, terutama untuk tugas akhir, UAS ya. UAS.
Itu sebagian besarnya ya nanti ya. Nah itu aja kuliah kita hari ini. Kita yang terakhir, kita ketemu lagi nanti waktu KS ya. Tidak Zoom ya, langsung kita akan dikirim. Nah saya ingatkan lagi, jangan sampai mengirimkannya kalau ke Google Classroom, ke Google Drive, ininya nggak dibuka ya, aksesnya ya. Nanti saya sediakan juga tempat di Google Classroom ya. Tapi Google Classroom jangan berupa link, berupa file aja. Apakah foto, ataukah PDF ya. Kalau ke Google Drive di portal, itu kan memang diwajibkan pakai link ya, karena tidak sanggup server orang ya. Baik Pak, kalau misalnya di Google di portal itu linknya kayak misalnya error tiba-tiba nih Pak. Nah itu berarti backupnya dari Google Classroom itu ya Pak? Bukan error. Yang error itu kalian nggak buka akses. Makanya untuk apa aksesnya dibuka dulu sama yang penerimaan link gitu. Bukan linknya Ya, error. Pak. Jalan cuman aksesnya nggak dibuka. Maka waktu itu tuh dibuka dulu. Jadi yang dikirimkan itu adalah link ini bisa dibuka. Kan ada kan waktu dibuka. Ada Pak. Iya. Itu yang sering bukan linknya yang rusak. Tapi aksesnya nggak dibuka. Sehingga gitu ya. buka filenya kan kalau aksesnya dikasih. Iya Pak. Tapi tetap cadangan saya kirimkan ke Google Classroom. Supaya nanti kalau ada masalah. Karena kan portal kalau banyak orang ada masalah juga kadang. Iya. Ya, nanti tetap kirim ke portal, backupnya tetap di Chrome ya. Ya. Kemudian bagi yang belum vaksin tolong dikirimkan ya. Karena kemungkinan kita semester genap sudah ada tatap muka. Ya. Tapi dengan syarat sudah divaksin ya. Bagi yang belum vaksin tolong dikirimkan ke nanti yang masuk akan dicek kamu di depan. Yang nggak vaksin belum bisa tatap muka gitu ya. Itu pengumuman untuk semua ya. Nah, terima kasih. Kita tutup kuliah kita hari ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.